Hai, kali ini kami dari kelompok 4 praktikum mata kuliah sudut hewan akan membahas mengenai sistem integumen, sistem gerak, sistem pernapasan, sistem sirkulasi, sistem pencernaan, dan sistem urogenital pada Pisces. Dan pada akhir video kami akan menjelaskan juga mengenai proses pembedahannya. So, check it out! Integumen pada ikan melindungi dari cedera mekanik dan agen berbahaya, serta membantu fungsi ekskresi dan osmoregulasi. Integumen terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan subkutan. Epidermis adalah epitel squamosa bertingkat yang ketebalannya bervariasi. Lapisan epidermis terdiri dari 3 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum granulosum, dan membran basal. Pada epidermis terdapat keratinosit, granulosit, limfosit, dan sel epitel. Dermis terdiri dari 2 lapisan yaitu stratum laxum dan stratum compactum. Pada dermis terdapat untai jaringan ikat, saraf, kapiler darah, berkas serat kolagen, dan sisik. Sisik mengandung zat kitin yang keras yang berfungsi sebagai perlindungan dan antiseptik dari lapisan lendir. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan subkutan. Pada lapisan subkutan terdapat sel lemak yang menempel pada lapisan otot. Sistem gerak merupakan gabungan dari sistem rangka dan otot. Sistem rangka sebagai alat gerak pasif yang berfungsi untuk menyokong dan tempat melekatnya otot. Terdiri dari eksoskeleton dan endoskeleton. Pada endoskeleton, jaringan yang bekerja adalah jaringan ikat, fibrosa, tulang sejati, dan tulang rawan. Pada sistem rangka, terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, dan sirip. Tengkorak mempunyai komponen yang berasal dari filogenetik yang berbeda. Adapun bagian-bagian pada tengkorak Pisces yaitu tengkorak rongga otak, penyangga operkulum, rahang atas, dan rahang bawah. Tulang rusuk terdiri dari 2 jenis, yaitu tulang rusuk punggung dan tulang rusuk perut. Ikan mempunyai 5 macam sirip, yaitu sirip pektoral atau dada, sirip ventral atau perut, sirip dorsal atau punggung, sirip anal, dan sirip kaudal atau ekor. Sirip-sirip tersebut memiliki peran penting dalam pergerakan Pisces untuk mencari makan, menghindari diri dari musuh, dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Selanjutnya, modifikasi sistem gerak Pisces terdapat pada sirip kaudal, dinamakan os hipural, yang merupakan pelebaran dari spina pada Pisces sehingga menyebabkan sirip membesar. Modifikasi ini berfungsi untuk menguatkan sirip agar lebih kuat ketika digunakan saat menumpuh. Ada spina neuralis yang mengalami modifikasi menjadi os epural yang berfungsi untuk menyokong os hipural agar lebih kuat saat menempel. Os preural centrum yang berfungsi untuk mendukung gerakan fleksibel pada sirip kaudal. Untuk memfasilitasi pergerakannya yang menliuk-liuk, ikan memiliki 2 jenis otot, yakni otot aksial yang terbesar yang dapat menyebabkan ikan bergerak maju ke depan, serta otot apendikular untuk mengangkat dan juga memperlebar sirip. Otot pada ikan termodifikasi berruas-ruas yang disebut dengan miomer atau miokoma, dan tiap miomer tersebut diselubungi oleh mioseptum. Seperti yang terlihat pada gambar, otot pada ikan memiliki 2 jenis warna, yakni warna serabut otot merah serta serabut otot putih. Serabut otot merah memiliki kandungan mioglobin lebih banyak, sehingga berperan untuk menyediakan kadar oksigen bagi mitokondria. Selain itu, otot merah juga berperan dalam pergerakan lambat dan tidak mudah lelah, sedangkan otot putih berperan untuk pergerakan cepat dan sifatnya mudah lelah. Massa otot pada ikan juga dipisahkan oleh selaput septum horizontal di bagian epaksial dan juga hipaksialnya. Secara umum, sistem pernafasan pada ikan terdiri atas mulut, operkulum, serta lembaran-lembaran insang. Pada lembaran-lembaran insang mengandung kapiler-kapiler sehingga dapat terjadi pertukaran gas. Pada insang terdiri dari 3 bagian yaitu arcus branchialis, filamen branchialis, serta branchius spinalis. Secara histologis, insang terdiri dari lamela primer, lamela sekunder, sel epitel, sel mukus, sel pilar, lacuna, eritrosit, sel basal, dan sinus venosus. Lamela memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran gas.
Terdapat pula sel mukus, di mana fungsi utamanya sebagai pelindung dari patogen serta mempermudah proses pertukaran gas, air, dan ion. Pada beberapa ikan terdapat sistem pernafasan tambahan, contohnya pada ikan gabus, berupa labirin yang berfungsi sebagai alat bantu pernafasan pada ikan yang hidup di daerah miskin oksigen. Layaknya manusia, ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup, di mana darah tertahan di dalam pembuluh darah dan berbeda dari cairan interstisial. Sistem peredaran darah tertutup terbagi atas dua pola, yaitu sirkulasi tunggal dan sirkulasi ganda. Ikan sendiri memiliki sistem sirkulasi tunggal, di mana darah melewati jantung sekali setiap sirkuit lengkap. Pada sirkulasi tunggal, darah yang meninggalkan jantung akan melewati dua bantalan kapiler sebelum kembali ke jantung. Saat melewati dua bantalan kapiler tersebut, tekanan darah turun drastis. Penurunan tekanan darah dalam insang akan membatasi laju aliran darah di bagian tubuh yang lain. Nantinya, laju aliran darah yang relatif lambat tersebut akan dipercepat oleh kontraksi dan relaksasi otot ikan ketika berenang. Adapun penyusun sistem sirkulasi ikan terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Jantung ikan yang ditutupi oleh membran perikardial terdiri dari 2 ruang, yaitu satu atrium dan satu ventrikel. Fungsi dari jantung ikan sendiri antara lain yang pertama, mengedarkan suplai makanan ke sel-sel tubuh, kemudian membawa oksigen ke sel-sel tubuh, serta membawa hormon dan enzim atau organ lain yang membutuhkan. Peredaran darah Pisces dimulai dari ventrikel yang memompa darah melalui katup bulbus ventrikular. Darah memasuki bulbus arteriosus dan aorta ventral yang mengarah ke anterior. Darah yang kaya akan karbon dioksida tersebut dialirkan ke arah insang untuk pertukaran gas. Dari insang, darah kaya oksigen dipompa melalui arteri branchial efferent seperti arteri karotid internal, eksternal, serta arteri hyoid yang berasal dari lengkung insang paling anterior dan menyuplai bagian kepala. Bagian tubuh disuplai oleh aorta dorsal yang memanjang di bawah vertebra. Semakin jauh ke arah posterior, aorta dorsal menjadi arteri kaudal, lalu berbelok membentuk lengkung hemal. Cabang-cabang dari aorta dorsal disebut arteri dorsal segmental yang bercabang-cabang kembali menjadi arteri lateral segmental dan pembuluh kapiler. Kemudian, darah kaya karbon dioksida memasuki vena jugular di kepala, portal renal, portal hepatik, dan vena subkutan sebelum menyatu dan kembali masuk ke jantung melalui ductus Cuvier. Sistem pencernaan merupakan sebuah sistem yang diawali dengan proses masuknya makanan melalui mulut. Kemudian terjadi pemecahan dan penyerapan nutrien, juga air, lalu diakhiri dengan pembuangan sisa melalui anus. Fungsi dari sistem pencernaan yaitu untuk melakukan pemecahan dan penyerapan makanan, serta untuk osmoregulasi dalam memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh ikan. Organ-organ sistem pencernaan diawali dengan masuknya makanan melalui mulut, kemudian ke rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorik seka, usus, dan berakhir pada lubang anus. Selain organ, juga terdapat kelenjar pencernaan atau glandula digestoria yang membantu pada proses pencernaan. Kelenjar pencernaan ada 3, yaitu hati, empedu, dan pankreas. Hati berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak dan glikogen. Empedu memiliki fungsi sebagai penyimpan bilus yang berfungsi sebagai pemecah lemak, serta pankreas berfungsi sebagai penyekresi enzim dan mengendalikan gula darah. Contoh modifikasi pada sistem pencernaan ikan yaitu kantung lambung pada ikan buntal. Kantung lambung pada ikan buntal dapat membesar dengan cara memasukkan air atau udara ke dalam lambung untuk mempertahankan diri dari predator. Kemampuan ini disebabkan oleh bekerjanya otot esofagiokardia dan otot sphincter pilorik, serta kulit ikan buntal yang memiliki serabut kolagen tidak elastis di bagian dermis yang dapat mengulur pada saat proses penggelembungan. Sistem urogenital adalah sistem yang terdiri dari sistem urinaria dan sistem genitalis. Ginjal pada ikan disebut mesonefros, kemudian saat dewasa, ginjal ini akan berkembang menjadi ginjal opistonefros. Pada ikan air tawar, jaringannya mudah mengalami kelebihan cairan. Hal ini dikarenakan karena kondisi lingkungan yang hipotonis. Kemudian untuk menjaga jaringan tubuh agar tetap hipertonik, ikan air tawar minum dalam jumlah yang sedikit dan mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Pada ikan air laut, tidak mempunyai gelombang lurus, sehingga mekanisme filtrasinya tidak terjadi, dan reabsorpsi terjadi dengan skala yang kecil. Ikan air laut beradaptasi dengan banyak meminum air laut dan melakukan desalinasi atau menghilangkan kadar garam, dan menghasilkan urin yang sangat banyak. Alat kelamin jantan pada ikan terdiri dari testis yang mempunyai lipatan dan dilapisi oleh sel spermatogenik.
Saat perkawinan, testis membesar dan sperma akan bergerak melalui vas deferens menuju ke lubang urogenital. Organ reproduksi betina pada ikan terdiri dari banyak telur. Ukuran telur ikan ini banyak ditentukan oleh ukuran kuning telurnya. Semakin besar kuning telur, maka semakin besar pula peluang embrio untuk bertahan hidup. Pertama-tama, dipersiapkan bahan dan alat, yaitu ikan, telenan, gunting dengan ujung yang runcing, obeng dengan ujung yang runcing, cutter, dan pinset. Pertama-tama, pastikan ikan tersebut telah mati dengan cara menusukkan obeng dengan ujung yang runcing ke kepalanya. Dengan begitu, ikan dapat mati dengan etis. Setelah itu, lubang anus dapat dicari. Lubang ini dapat digunakan sebagai titik awal pembedahan. Lebarkan lubang tersebut menggunakan gunting dengan ujung yang runcing. Apabila mengalami kesusahan, dapat dilakukan menggunakan cutter. Potong bagian tubuh ikan berbentuk persegi seperti pada gambar yang ada di video. Setelah itu, viscera dapat diamati. Yang pertama terlihat di sini adalah ureter. Uretra berbentuk seperti pipa yang menghubungkan antara ginjal dengan anus. Organ ini adalah termasuk dari sistem urogenital. Kemudian dapat dilihat adalah empedu. Empedu ini berwarna kehijauan. Setelah itu, dapat terlihat usus. Kemudian, lambung dan juga gelembung renang. Gelembung renang ini berbentuk seperti balon dengan isi udara yang berfungsi untuk membantu ikan dalam berenang. Di bawah operkulum dapat terlihat lembaran-lembaran insang. Insang ini berwarna merah karena memiliki kapiler di dalamnya. Kapiler-kapiler ini membantu dalam proses pernafasan. Ikan dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan mistar. Selain itu, usus pada ikan ini tergolong panjang. Hal ini menunjukkan bahwa ikan ini adalah sebuah ikan yang memakan makanan berupa tumbuhan, yaitu herbivora. Sekian dari kelompok 4, terima kasih sudah menonton.